Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami, Tuhan sertai berkati. Kami akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Berkata-katalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, apa yang paling berharga bagi seseorang akan menjadi penentu kehidupan orang itu. Ketika harta adalah yang paling berharga, maka hidupnya ditujukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ketika ego adalah paling berharga, maka diri sendiri menjadi patokan untuk setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Saudaraku, sebelum mengenal Kristus dan ditangkap oleh Kristus, hidup Paulus ditentukan oleh Taurat dan egonya sendiri. Karena itu ketika ada sekelompok orang yang mengikuti Kristus dan tidak menganggap Taurat sebagai jalan keselamatan, ia sangat membenci mereka. Dalam rangka membela Taurat, ia mengejar mereka, berusaha membunuh mereka. Namun setelah Paulus ditangkap oleh Kristus, yang menjadi utama dan paling berharga bagi dirinya adalah Kristus dan keselamatan yang diterimanya oleh karena iman kepada Kristus. Karena itu ia berkata, bahwa ia yang dulu mengutamakan egonya dan Taurat sudah mati disalibkan bersama Kristus. Ia yang sekarang bukan lagi dirinya sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Artinya, ia adalah milik Kristus dan segala yang dilakukannya dalam hidupnya adalah karena Kristus yang memimpinnya dan untuk Kristus yang telah menyelamatkannya. Dan itu terjadi karena hidupnya sekarang adalah hidup dalam iman kepada Kristus, Anak Allah yang telah mengasihinya, hingga menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan Paulus dari maut karena dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyatakan diri sebagai orang beriman kepada Kristus, ada suatu konsekuensi langsung yang harus nampak dari pengakuan kita itu. Yaitu bahwa hidup kita adalah hidup oleh iman kepadanya. Hidup oleh iman kepada Kristus Anak Allah. Dan itu terwujud dengan hidup menjadikan Kristus dan keselamatan. Karena iman sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Dengan demikian, hidup orang-orang beriman tidak lagi ditentukan atau dipimpin oleh ego, harta, jabatan, kesenangan, dan lain sebagainya. Hidup orang beriman yang dihidupi dalam iman kepada Kristus adalah hidup yang di dalamnya Kristus ada dan hidup. Hidup dipimpin oleh Kristus dan untuk Kristus. Dan itu nampak dalam kehidupan sehari-hari yang tidak lagi menonjolkan keinginan dan kehendak pribadi, namun kehendak Kristus. Saudaraku, kita sebagai umat beriman, percaya kepada Kristus. Biarlah Kristus yang memimpin hidup kita, sehingga kehidupan yang telah ditebus oleh Kristus itu menjadi kemuliaan baginya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Maka saat ini hidup kami bukan menjadi milik kami, bukan kami hidup untuk diri kami sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan hidup yang kami hidupi saat ini adalah hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan diri untuk kami. Bapa, kami mau terus hidup di dalam Engkau. Kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami, sebagai yang memberikan apa yang kami perlu. Tuhan Yesus yang memimpin langkah hidup kami hari demi hari. Berkati kami Bapa, supaya kami terus
hidup di dalam Engkau, terus percaya kepadamu. Apapun yang kami hadapi, kami yakin Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.